Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yustisia, NIM L0211911048 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metode penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi yang merupakan tugas dari mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Kelautan dan Perikanan kelas A. Baik, langsung saja kita masuk ke materi metode penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Tetapi sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks, ada baiknya kita tahu apa itu penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mengajarkan para pembudidaya dan nelayan tentang dunia perikanan, maka dibutuhkan penyuluhan yang baik. Dengan adanya penyuluhan, maka masyarakat perikanan dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pekerjaan mereka yang berhubungan dengan dunia perikanan. Dalam kegiatan usaha perikanan, terlibat 3 unsur utama, yaitu komoditas perikanan, lingkungan, dan manusia sebagai pengelolanya. Upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilakukan dengan perbaikan pengelolaan proses produksi dan pasca panen perikanan tangkap maupun budidaya, penerapan teknologi yang tepat, memperbaiki keadaan lingkungan, serta sangat penting untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusianya. Selanjutnya, ada 5 pembahasan yang akan saya bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu apa itu metode penyuluhan, yang kedua yaitu tujuan pemilihan metode penyuluhan, yang ketiga penggolongan metode penyuluhan, yang keempat metode penyuluhan model dahulu, dan yang kelima metode penyuluhan dengan kemajuan teknologi informasi. Yang pertama kita bahas apa itu metode penyuluhan. Metode penyuluhan merupakan cara penyampaian materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua yaitu tujuan pemilihan metode penyuluhan. Penggunaan panca indera tidak terlepas dari suatu proses belajar mengajar seseorang karena panca indera tersebut selalu terlibat di dalamnya. Hal ini dinyatakan oleh Sokonifakum Oilco yang berhasil di dalam penelitiannya memperoleh hasil sebagai berikut: 1% melalui indera pengecap, 1,5% melalui indera peraba, 3% melalui indera pencium, 11% melalui indera pendengar, dan 83% melalui indera penglihat. Menurut Van den Ban dan Hawkins pada tahun 1999, pilihan seorang agen penyuluhan terhadap satu metode atau teknik penyuluhan sangat tergantung kepada tujuan khusus yang ingin dicapainya dan situasi kerjanya. Karena beragam metode penyuluhan yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyuluhan, maka perlu diketahui penggolongan metode penyuluhan menurut sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai,
Penggolongan metode terbagi menjadi 3, yakni metode berdasarkan perorangan, kelompok, dan massal. Yang keempat, metode penyuluhan model dahulu. Media tradisional ialah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Media tradisional disebut juga sebagai media rakyat. Ada beberapa tujuan penggunaan media rakyat atau media tradisional, yakni yang pertama, membangun hubungan kedekatan. Yang kedua, pengikat atau perekat transaksi sosial. Yang ketiga, pengakuan atau penghargaan identitas diri dan eksistensi budidaya. Yang keempat, penyeimbang dominansi media modern. Dan yang kelima, menghilangkan pembatas sistem tradisional dan modern. Menurut sajian pada tahun 2012, media pertunjukan rakyat perlu diperhatikan antara lain karena yang pertama, mengandung nilai budaya masyarakat berupa nilai kebersamaan dan nilai sejarah peristiwa atau tokoh. Yang kedua, oleh masyarakat lokal dipegang sebagai sekumpulan tata nilai atau petuah. Yang ketiga, media tradisional ini lebih akrab dengan masyarakat. Yang keempat, disukai oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga efektif untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, memberikan hiburan, menyampaikan pesan tanpa menggurui. Dan yang terakhir, menampilkan kreativitas dari orang-orang lokal sehingga mudah diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarsono pada tahun 2010 yang mengatakan seni pertunjukan rakyat merupakan sajian yang sangat sederhana, baik itu dalam pengungkapan tari maupun musiknya, sebab yang diperlakukan bukan presentase artistik yang tinggi, tetapi menyangkut kebutuhan rohani dalam arti dikaitkan dengan ritual dan kesenangan untuk hiburan. Melalui pertunjukan rakyat, segala ide, gagasan, atau inovasi pembangunan diceritakan dan disesuaikan dengan bentuk media yang ada. Dengan demikian, ide pembangunan dan produk-produk kebudayaan lokal masyarakat dapat saling mengisi, dinyatakan oleh Dilla pada tahun 2012. Narawati pada tahun 2003 menjelaskan tentang perkembangan seni pertunjukan tradisi yang pada kenyataannya tidak lepas dari perubahan sosial masyarakat yang ingin mengalami kemajuan pada seni tradisi. Apabila seni tradisi sudah berkembang menjadi seni pertunjukan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka keberadaannya tidak akan hilang meskipun zaman terus berkembang. Yang kelima yaitu metode penyuluhan dengan kemajuan teknologi informasi. Metode penyuluhan dengan pemanfaatan teknologi. Secara lebih khusus, ilmu penyuluhan merupakan multidisiplin dari ilmu-ilmu sosial juga berkembang sesuai perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu penyuluhan dari pendekatan top-down berkembang menjadi partisipatif dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk aktif seluas-luasnya dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dinyatakan oleh Sumarjo pada tahun 1999. Tingginya tuntutan perubahan penyuluhan idealnya ditunjang oleh tenaga penyuluh yang profesional, akan tetapi saat ini masih belum cukup, dinyatakan oleh Slamet dalam Anwas et al. Tahun 2010.
Penyuluhan senantiasa mengalami perubahan seperti perubahan organisasi, perencanaan strategi, reorganisasi, dan penetapan prioritas baru. Pada prinsipnya, penyuluhan ialah proses yang sistematis untuk membantu petani, nelayan, pembudidaya, atau komunitas agar mampu memecahkan masalahnya sendiri atau self-help. Karena itu, penyuluhan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan partisipannya, dinyatakan oleh Amanah pada tahun 2006. Sejalan dengan era pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya penyampaian informasi teknologi serta materi penyuluhan kelautan dan perikanan terbaru dengan cepat, efektif, dan efisien kepada penyuluh perikanan, pelaku utama, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi penyuluhan perikanan karena selain memberikan informasi, teknologi informasi juga sangat membantu jalannya penyuluhan perikanan karena pada zaman sekarang tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan teknologi walaupun hanya sekedar mencari informasi untuk diri sendiri ataupun mencari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, dinyatakan oleh Atri Sandi pada tahun 2015. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan guna meningkatkan akses informasi kepada penyuluh sehingga proses transformasi ilmu ke pelaku utama atau usaha menjadi update, dinyatakan oleh Kusnadi pada tahun 2014. Model ini dipandang sangat strategis karena mampu meningkatkan akses informasi bagi petani, petugas penyuluh, peneliti baik di lembaga penelitian maupun di universitas, serta para manajer penyuluhan. Selain menggunakan cyber extension, penyuluhan pertanian ini juga menggunakan multiple information system bagi masyarakat pedesaan untuk mendukung usaha dan bisnis pertanian serta perbaikan ekonomi rumah tangga masyarakat pedesaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.